Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Mas Joko dan istri. Penting saya sebutin istri. Kalau saya kan Deddy Mulyadi tanpa istri. Serta seluruh sahabat-sahabatnya, para pimpinan perbankan di wilayah Provinsi Jawa Barat, para kepala kanwil, para direktur ada dirut ya, dirut Bank Jabar. Saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf tempatnya ala kadarnya. Kenapa di bawah pohon? Karena hari ini Jawa Barat itu lagi krisis pohon. Karena cara berpikirnya semuanya ekonomi, akhirnya pohonnya ditebangin. Karena pohonnya ditebangin, kemudian airnya mengalir ke sungai yang sudah mengalami pendangkalan. Setelah mengalami pendangkalan, sungai mengalami penyempitan. Setelah mengalami penyempitan, hujan yang hanya 20 mm sampai 30 mm sudah berhasil menenggelamkan Bekasi. Dan setelah saya hitung, itu biaya recovery-nya lebih dari 10 triliun. Artinya bahwa hal-hal yang sederhana yang kita sepelekan seringkali berdampak pada cost ekonomi yang sangat tinggi. Sehingga saya setelah saya dilantik gubernur, kemudian retreat, setelah itu saya sampai hari ini belum pernah duduk di namanya kursi gubernur. Karena kerjanya tiap hari mengidentifikasi masalah, menyelesaikan masalah, kemudian mengambil keputusan-keputusan penting. Walaupun menimbulkan protes dari Ibu Joko. Karena saya berani nyemplung ke comberan di Sukabumi dan di Bandung. Harusnya pakai APD. Padahal sayanya itu sudah nekat, aing memboga pamajikan henteu, naon-naon di pikiran bae we. Nah, kemudian ya ternyata itu menjadi stimulus terhadap persepsi masyarakat Jawa Barat. Stimulus persepsi masyarakat Jawa Baratnya adalah hari ini kesadaran terhadap lingkungannya mulai meningkat. Jadi sudah ada posting orang buang sampah di sungai, dikejar pakai motor, suruh ampun dan suruh minta maaf. Ini biasanya nggak begitu orang Jawa. Nah, tetapi di balik itu juga saya punya kerangka-kerangka pijakan untuk membangun ketahanan ekonomi. Nah, apa sih ketahanan ekonomi masyarakat Jawa Barat, terutama kelas menengah ke bawah? Misalnya larangan saya studi tour, sesungguhnya saya lagi membangun daya tahan ekonomi agar rakyat menengah ke bawah tidak pinjam bank emok. Tidak bank emok, Pak, yang bank yang bunganya 10%. Tidak pinjem bank keliling tuh. Karena dia akan memasuki masa Ramadan, Lebaran. Setelah itu ada kenaikan kelas, ada kelulusan. Kenaikan kelas kelulusan tuh ada wisuda. Nah, ternyata biaya foto kenangan persiswa itu angkanya 300.000 sampai 500.000 per siswa. Nah, itu saya melihat subsidi pemerintah itu nggak ada arti kalau begini. Kenapa? Beban ekonomi publik tinggi. Nah, sehingga saya coba walaupun dicaci. Setelah itu saya merubah, mereka bangunnya pagi, sekolahnya 6:30 untuk agar dia tidurnya sore. Nah, saya melihat justru sekarang pasar di Jawa Barat mulai tidak gelisah. Tidak ada orang yang teriak-teriak. Kemudian, nah ini adalah stimulus untuk yang gerakan berikutnya, yaitu di bulan nanti April Mei mulai belanja. Nah, saya cerita nih, realokasi pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah yang mendapat protes dari beberapa kalangan. Sesungguhnya saya lagi membangun ketahanan fiskal Pemda Provinsi Jawa Barat. Apa? Karena selama ini tradisi, nah ini tradisi kaum birokrat itu adalah tradisinya adalah belanja. Belanjanya nggak pernah berpikir apakah belanja beli kulkas, apakah beli motor, apakah beli mobil, atau belanja investasi beli emas. Nah, belanja ini kan kesenangan birokrat itu adalah belanja tercapai 100%, tapi perjalanan dinas semuanya. Nah, sehingga mindsetnya saya rubah menjadi belanja investasi. Nah, ini kan tahun ini adalah tahun investasi masyarakat Jawa Barat dalam bentuk belanja modal. Tahun ini saya rombak, itu belanjanya menjadi 1,3 triliun itu untuk belanja ruang kelas baru dengan target 2026 seluruh rakyat Jawa Barat bisa sekolah di sekolah pemerintah free. Nah,
Tetapi perilaku siswanya saya tekan, nggak boleh konsumtif, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Nanti saya bukan aturan, misalnya, kamu nggak boleh pakai motor brong lagi, kalau jaraknya deket kamu jalan kaki aja dan aman. Ibu-ibu kalau ngantar anak sekolah sampai gerbang aja, gerbangnya dikunci, jangan duduk di ruang kelas dan di kantin. Yang sekolah tuh anaknya bukan ibunya. Kemudian yang berikutnya infrastruktur. Misalnya Provinsi Jawa Barat berapa sih pendapatan pajak kendaraan bermotornya? 12 triliun. Kebutuhan jalan mulus, jalan Provinsi Jawa Barat hanya 0,47. Artinya 1 tahun anggaran selesai. Ya 4,7. Nah, akhirnya tahun ini udah saya dorong karena ketidaksanggupan penyelenggara kegiatannya, Pak. Kalau langsung 4,47 kami payah deh, gak mampu. Udah 2,4, tahun depan harus selesai. Nah, kemudian semuanya dibelanjakan. Setelah itu saya kirim surat lagi ke seluruh bupati wali kota agar dana untuk belanja bagi hasil pajak kendaraan bermotor untuk jalan 100%. Ini dana hibah bantuan sosial yang nggak penting harus untuk itu. Target saya apa? Infrastruktur jalan di Jawa Barat dalam waktu 2 tahun tuntas. Untuk apa? Agar nanti bangun rumah, bangun tempat usaha, kalau jalannya mulus, wajah istrinya bagus, kan jadi bahagia hidup ini. Kemudian saya dorong lagi apa? Penanganan infrastruktur banjir. Ternyata di Jawa Barat nggak punya mesin sampah, nggak punya kapal untuk ambilin eceng gondok, nggak punya. Tahun ini belanja alat banyak karena sungai harus bersih, karena ini lambang peradaban masyarakat. Kemudian bagaimana sampah diselesaikan? Saya cenderung memilih sampah diselesaikan di setiap RW dengan membuat insenerator di setiap RW atau di kelurahan. Nah, kalau gerakan ini dibuat, kemudian pemerintah provinsi menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi, pangsa pasar berjalan, kemudian investasi terus berjalan, industri tumbuh. Nah, industri ini saya selalu problem industri itu adalah di percaloan selana. Industri itu apa? Bebasin tanah, ada kelompok ormas atau LSM yang menangani. Bangun, ada ormas LSM yang menangani. Semua ada itu semua. Nah, saya katakan hari ini nggak boleh lagi, maka saya menyiapkan biaya untuk operasi manunggal, yaitu operasi memerangi premanisme di Jawa Barat. Saya nyiapin angka 30-40 miliar. Untuk apa? Karena bagi saya keamanan itu di atas segalanya. Nah, gitu loh. Nah, tujuannya apa? Mendorong investasi. Nah, nanti kalau pabrik sudah percaloan tenaga kerja di Jawa Barat, angkanya 15-30 juta per orang. Kalau ada 1000 pabrik, 1000 orang yang direkrut kali 30 juta. Itu bukan uang kecil. Kerangka berpikir yang saya orang kampung ini, saya meyakini betul bisa menstimulus Provinsi Jawa Barat. Dan hari ini gubernur dengan para bupati itu kompak jalan, karena nanti para bupati itu dalam menyusun anggaran itu di hadapan gubernur. Jadi saya nanti bisa mengkoreksi, kamu di tempat kamu ini problemnya, ini masalahnya, ini prioritas anggarannya, jangan belanja dulu yang lain sebelum ini selesai. Nah, selama ini kan keputusan diambil di gedung Pakuan di sini atau diambil di gedung Sate. Keputusan orang Indramayu diambil di sini. Keputusan orang Bogor diambil di sini. Saya terbalik. Keputusan orang Indramayu saya ambil di Indramayu. Karena apa? Karena gubernur tuh nggak usah ngantor. Kan pemerintahnya sudah digital. Kan saya cukup masalahnya ini Sekda hari ini siapin surat keputusan ya. Ini dan sekarang tuh bisa Pak, dalam waktu 5 menit SK-nya udah keluar. Dan sudah saya tanda tangan, kan sudah begitu. Buat saya makanya dari dulu, ngapain sih belanja IT triliunan, kok masih ada perjalanan dinas? Kan sebenarnya IT itu untuk menghentikan belanja. Nah, seluruh terobosan-terobosan ini mohon maaf, tidak pernah diambil dalam rapat. Bangun tidur selalu ada gagasan. Setelah itu, saya minta Sekda untuk membuat keputusan, setelah itu jalan. Karena saya paham, di Indonesia ini, kalau ada keputusan dirapatin dulu, biaya rapat lebih mahal daripada keputusannya. Ya, kalau benar salah dari keputusan itu resiko, namanya juga resiko kan. Biasanya pengusaha yang biasa ngambil resiko. Barangkali itu sajalah kerangka-kerangka bijak yang dilakukan hari ini. Ya, mudah-mudahan kita berharap ke depan ya, pasar-pasar rakyat kita tata dengan baik. Perumahan-perumahan pemukiman itu tumbuh dengan baik. Dan ada satu tawaran yang nanti akan kita kembangkan untuk pengembangan perumahan pemukiman, khususnya untuk RSS. Nah, ya namanya apa? RS ya.
RSH, rumah sangat sederhana. Rumah sederhana. Nah, bagaimana? Ya kita diskusikan. Saya ingin setiap ada perumahan tuh ada IPAL komunal. Kalau pengusahanya berat karena misalnya marginnya kecil banget, nggak apa-apa, pemerintah membangun IPAL komunal. Kenapa? Karena hari ini kalau tidak dibangun IPAL komunal, itu air masuknya ke selokan kecil di depan rumah, itu rata. Setelah itu masuk ke sungai, kan gitu. Setelah itu masuk ke sungai, nah itu kan. Nah ini saya ingin ke depan nggak ada lagi aliran limbah rumah tangga yang masuk ke sungai di Jawa Barat. Saya tahu apa yang dibayangkan oleh Bu Joko. Tahu saya. Saya ini masuk ke sungai yang itu ada yang kencing nenek-nenek, ada anak muda, ada popok. Saya tahu itu. Tapi ya sudahlah, karena kita harus memulai. Kita kalau nggak begitu nggak akan ada ide, kan itu loh. Jadi saya ini mudah-mudahan ke depan saya ingin menata perumahan pemukiman di Jawa Barat ini tertata semuanya baik, dan barangkali hari ini yang menjadi peringatan adalah jangan lagi bangun area perumahan dekat sungai, airnya terendam sampai ke genteng gitu loh. Terendam sampai ke genteng gitu loh. Barangkali itu saja. Mudah-mudahan puasanya lancar. Ada lagi yang lebih parah lagi, Pak. Giliran puasa nggak puasa, tapi giliran mau lebaran paling rajin kirim surat minta THR. Dan hari ini kita tegas bikin edaran, saya tidak ada lagi, pokoknya tidak boleh meminta dan memberi. Saya hari ini menyatakan pemerintah, pengusaha tidak boleh meminta dan memberi. Bapak-bapak pengusaha juga jangan memberi pada saya, karena saya tahu Bapak tidak akan beri, saya tahu itu. Gitu. Jadi ini dan lebih bagus ya kalau menjelang lebaran ini, kalau kirim parcel misalnya, kalau kirim parcel harga untuk gubernur itu 1,5 juta, saya lebih cenderung begini kalau mau kirim parcel saya. 1,5 juta parcel itu bagi menjadi paket beras dan makanan senilai 150.000, bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nanti kirim pesan ke gubernur ucapan Hari Raya Idul Fitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat Kang Deddy Mulyadi. Paket parcelnya sudah dikirim pada Ma Ici, Ma Ana, Ma Er sebanyak 10 orang. Alamatnya di sini, di sini. Pasti saya cek bener enggak. Jangan sampai dicatuin paketnya 10 orang ternyata enggak. Bayangkan kalau di Jawa Barat ini ada yang ngirim parcel ke saya dengan nilai 1,5 juta rupiah, 100 orang, berarti sudah ada 15.000 orang di Jawa Barat mendapat paket lebaran, kan? Jadi distribusi ekonomi, distribusi keadilan. Kalau dikirim ke saya buat apa? Anak masih kecil, istri nggak punya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Udah ke sana, ke sana. Yang berapa? Sudah ada. Udah mau bagi baju lebaran. Ya udah sana bagi. Hah? Wah, tar dulu. Betul. Apa? Di sini aja, baginya di tempat Bagiin dulu acuknya kata ayah. Bagiin dulu acuknya kata ayah. Panggil teman-temannya. Teman-teman acuknya dibagiin. Ayo sama Iyang, ayo. Ayo. Teman-teman acuknya dibagiin. Iyang yang bagiin. Iyangnya sini ya. Iya. Anak kecil. Maunya mau pinjam. Nah, sini teman-temannya. Panggil teman-temannya nih yang. Panggilin. Ayo, come on.
Kasih nama. Yang ada namanya yang. Siapa itu namanya? Ilham. Disebutin dulu sama dia. Dilihat dulu. Diki. Baik Diki nggak Mana ada. Diki? Diki nggak ada. Titipin aja, titipin. Adik kakak ini. Titipin Diki. Pagi ya. Rasi. Dimas. Dimas Dimas. mana? Panggil Dimas. Dimas. Titipin. Dimas. Kamera open. Andi. Cimol. Pagi ya. Gadis. Tete gadis. Tete gadis ini. Tete gadis ini bajunya. Kasih dia. Ya. Gadis mana gadis? Yang kasih najuk di jalan. Oh iya itu gadis. Nah, kasih ke tete gadis. Bilang apa? Sofia. Tete Sofia gitu. Tete Sofia. Tete Sofia. Tete Sophia. Coba go ini dalamnya. Tebak ya. Tete Sofia ada nggak? Mana? Mana kakak Sophia? Kakak Sophia mana? Sophia mana Sophia? Ada nggak? Septia? Nggak ada. Nggak ada. Itu aja. Haifa. Ini teh Neng. Haifa. Tete Haifa nih yang kasih. Haifa. Haifa nggak ada Haifa. Yang Ini kakak Haifa yang mana ini? Haifa yang mana? Kira-kira apa ya? Sheryl. mana? Sini dititip aja. Sheryl-nya aja. Bukan titip. Iya, Titipin aja. ya Terus sama kakaknya. Ambil. Kasih. Cimori mana? Gak ada nama Cimori ya. Itu siapa namanya? Kaira yang mana? Ini. Kaira. Kasih. Haida. Kata Haida ada Haida. Kayak dia yang mana ya? Ayo yang mana tebak yang? Mana di mana? Di mana ya? Ini yang? Yang mana? Ini kakaknya nih. Hai dia. Kasih. Baca. Hai dia. Ha. Ha. Ica. Cicik Ica. Wahel. Rahel, Rahel. Istiana mana? Panggil. Kecil Istana. Istriana. Mana? Ya, panggil. Yang Yang mana ya? kata Istriananya coba tebak. Yang mana ya? Ada nggak orangnya? Ada orangnya. Pagi. Temut. Bang mau. Mut. Ini. Kata Mut. Oh, kata Mut. Nah, ini siapa ya? Yang. Iya. Iya mau. Itu buat Hiang. Ya, simpan sini dulu. Ini punya Yang. Iya, itu punya Hiang. Ini buat sholat. Ini buat Kinanti. Kinanti. Kasih Kinanti. Ini Najwa. Najwa. Kasih yang. Kasihnya yang baik dong. Kasihnya yang baik. Ini Sipa. Sipa. Siapa? Kak Sipa mana? Sipa mana Sipa? Ini Alisa. Alisa. Satu lagi kita Alisa. Alisa mana? Coba tanya. Kita Alisa yang mana gitu. Ini Alia satu lagi. Alia. Udah. Ini. Nah ya. Hari ini yang Sofia berarti yang lari ya? Sudah? Sudah semua ya? Ada Septia mana nih ya? Itu. Ini nih. Ada Septia tuh. Kasih. Nih kakak Septia nih. Mana? Itu tuh. Ini. Yang baju kotak-kotak. Baju kotak-kotak. Septia. Kasih ya. Septia. Ini belum. Dadah. Cimowi. Joget gimana joget? Kalau Siti. Mau pinjam? Apa itu? Oh. Sudah selesai? Udah semua, laporan sama Ayah udah semua. Yang jangan lupa ya. Ayah. Udah. Deketin ayah. Ayo udah semua. Bagaimana?
Foto dulu yuk sama teman-temannya yuk. Hai. Di sini. Atau ini. Sama-sama. Oh itu. Nenek. Itu tuh ayah masih dipanggil. belum selesai itu dipanggil Panggil. sama ayah. Nenek. Berapa orang? Nih yang berapa? Hitung temennya ada berapa? Nih yang. Ah, yang bener sini. Enggak bener yang bener. Hey. Yang bener. Hitung temennya ada berapa orang? Baris, hitung. Sok, hitung. Dari belakang hitungnya dari belakang. Berapa? 16. Enggak, dihitung dari belakang mania. Sok, dari belakang, sok. 1. 17. Jumlah mana? 700. Lu aja Bella. 50. Hah? Itu 100. Siapa mau kawet? Udah lagi. Dah, nah, udah, tadi ya. Nah, nih yang nih. Nih. Saya pegang uangnya. Nih, Mana kalau mana? nih, bagiin satu orang 100. Satu. Makasih ya. Sana ini. Oh my god. Jatuh ya? Oh my 7. Oh. Ini belum. Ini belum. Makasih. Ini hiu. Makasih. Udah. Siapa mau kawet? Makasih. Oke, dah. Sekarang mau bagi kawetnya. Oh, karetnya nggak usah. Udah, saya main lagi sana. Kalau mendonya. Main lagi di luar. Oh, Cimori. Cimori, mana cimorinya? Jauh.